Mungkin tontonan saya dulu emang kayak dagelan-dagelan wayang, dagelan basa Jawa. Tadi mungkin referensi tentang kesenian saya udah mungkin terlalu dewasa atau gimana ya Pak? Ya udah kelihatan. Tapi wajahnya nggak boros saya. Jalan yang disukai aja Pak. Saat ini, waktu itu atau saat ini? Oh ya waktu itu waktu pertama-tama ya kelas 6 SD atau SMP. Saudara-saudara, kita sekarang berada di rumah siapa? Rafael Raga Budi Panuntun. Ini di Dusun Sawo, Desa Sendang Agung, Kecamatan Minggir benar ya, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Apa istimewanya tokoh kita sekarang ini? Dia baru saja ulang tahun yang ke-17, anak STM ya? Anak STM itu biasanya grupnya grup kerengan ya? Anggota geng motor bukan? Kalau anak-anak STM itu kan hobinya yang maco, yang mapel, yang gagah-gagah. Beliau ini hobinya main wayang kulit ya, wayang kulit, dalang, mencoba-coba jadi dalang, artis juga, pernah menjadi itu ada di situ ada banyak ada banyak piala atau apa itu namanya, trofi aktor terbaik. Nah kalau di Amerika ada aktor terbaik, ini juga aktor terbaik, jadi nggak ada bedanya. Namanya juga sama-sama aktor terbaik. Senang wayang itu kan sesuatu yang aneh gitu kan. Biasanya kalau anak muda itu kan senengnya opo gitu loh. Wayang itu kan kita indesit banget gitu. Kuno gitu. Kalau saya sendiri mungkin bukan ke taraf suka, tapi saya lebih atas lagi, yaitu cinta. Cinta wayang saya mah. Mungkin dari saya kecil itu saya dengar rekaman wayang atau video-video tentang dalang-dalang yang sedang mendalang di pementasan. Mungkin saya dengar aja udah suka dulu gitu. Untuk sekarang mungkin kenapa kok anak muda seperti saya yang notabene-nya STM kok saya malah suka sama yang namanya kesenian, bisa dibilang kesenian kuno yang mungkin sekarang mulai merambah ke dunia milenial. Kenapa saya mungkin saking cintanya saya nggak bisa menjelaskan ya Pak. Ya itu namanya cinta tidak bertanggung jawab. Itu sejak umur berapa? Udah dari 2 tahun, 3 tahun mungkin saya udah mulai suka. Dulu Batita itu saya sudah suka lah, dibilang suka. Misalnya saya denger wayang kok tiba-tiba saya kayak apa ya, kalau kata anak muda sekarang mood booster gitu loh. Jadi kayak mendamaikan suasana hati gitu loh. Sampai umur 2-3 tahun ini sudah gundah apa gimana? Udah dengan kehidupan. Tapi kalau sebelum wayang dulu malah saya sukanya kalau Bapak tahu jadilan Pak. Dulu saya sukanya malah jadilan, terus ya kayak jadinya jalannya atau yang jadil? Kebetulan saya jadi sikil jalannya Pak. Dulu itu kalau saya diceritain oleh orang tua saya, ibu saya dulu waktu umur beberapa bulan gitu, setiap bapak saya kan juga suka sama wayang gitu loh Pak. Setiap bapak saya dengerin wayang di radio, mungkin saya bangun atau ngelilir lah caranya. Ngelilir, terus kalau wayangnya belum selesai saya belum tidur gitu. Katanya begitu kata ibu saya juga. Itu bisa sampai pagi gitu kan? Bisa sampai pagi Pak. Sampean seneng wayang atau nyiksa ibu sampean? Dua-duanya. Ngaku dia sekarang. Sekarang kan orang suka ngomongin tentang keturunan gitu. Sampai keturunan dalam. Bisa dibilang di situ. Bilang atau tidak bisa dibilang? Bisa dibilang. Oke. Bapak dalam. Kalau bapak lebih baik tidak bukan disebut dalang lah, cuma suka gitulah Pak. Suka sama wayang, dan bapak juga buat
tata sungging gitu loh, mempelajari seni tata sungging juga. Ini juga hasil dari bapak saya. Ini bikinan bapak. Bikinan bapak saya. Pak siapa? Pak Budi. Pak Budiono. Pak Budiono. Untuk keperluan masyarakat sendiri atau untuk? Sejarahnya panjang Pak. Jadi dulu Yang pendek aja dulu. Oh, yang pendek dulu ya. Kalau panjang nanti kan. Intinya bapak saya itu selain suka kan, bapak saya juga jualan wayang. Oke. Jadi dulu Di mana? di Jalan Kebun Agung, Timur Pasar Kebun Agung. Di Jalan Kebun Agung, Timur Pasar Kebun Agung. Ya, di Kecamatan Minggir, dan bapak saya juga jualan wayang di situ. Dulu bapak saya buatin, misalnya ada yang pesen, bapak saya buat sekitar berapa minggu, jadi DP bayar langsung, barang diserahkan, gitulah intinya. Lebih cepat dapat duitnya. Dia dibilang begitu karena seni juga kan, kalau di masa sekarang ini khususnya kan caranya enggak ora iso dijagake ngeten Pak. Gitu ya? Nggih. Lah kok sampean sinau wayang kenapa? Kok ngerti ra iso dijagake? Ya itu saya juga bingung sendiri Pak. Ya karena pertama suka juga, terus kalau dari dulu itu saya itu pertamanya itu cuma disuruh lomba cerita wayang, itu waktu SD kelas 4 kelas 5 lah, saya udah lupa. Jadi disuruh lomba cerita wayang, dan akhirnya di tingkat kabupaten saya dapat juara 2, dan di tingkat waktu SD tingkat provinsi saya main dapat wayang gitu. Itu bercerita wayang kan. Jadi dongeng tapi ceritanya wayang, dan pakai peraga wayang kulit gitu. Sampai provinsi juga juara 3, dan dari sekolah kan kayak kasih apresiasi dan lain-lain. Terus karena saya SD-nya juga cuma deket dengan dusun saya ini, jadi dari mulut ke mulut, oh raga pinter wayang, oh raga iso mayang, oh raga dalang, oh raga wiceng pinter dalang aja. Dari mulut-mulut kok oh raga itu dalang gitu, langsung dijawab oleh masyarakat seperti itu. Terus akhirnya saya disuruh untuk pentas waktu itu di balai desa. Balai desa itu saya di Balai Desa Sendang Agung, saya disuruh pentas gelar budaya di situ, dan mau tidak mau saya juga harus belajar kan Pak. Wayang dalam artian waktu itu bukan disuruh pentas bercerita, tetapi sudah dalam konteks pakeliran. Jadi otomatis saya harus belajar pakeliran dengan iringan gending dan sinden. Utuh atau cuma? Waktu itu cuma pakeliran padat 1-2 jam lah. Itu waktu kelas berapa? Itu kalau nggak kelas 6 SMP ya. Ya. Detailnya Di balai desa ditonton banyak orang. Ditonton Itu banyak orang. Yang pertama kali. Itu mayang saya pertama kali. Apa waktu itu masih ingat lakonnya? Lakonnya dulu Dewi Sri. Jadi kan karena gelar budaya mensyukuri mulu petung merti bumi di dusun-dusun di seluruh desa Sendang Agung, maka emang ada request untuk lakonnya Dewi Sri gitu. Dan waktu itu setelah itu kan saya mulai belajar sedikit-sedikit. Kalau dulu setelah pentas itu dan banyak yang suka gitu loh Pak. Ucah cilik kok iso dalang, dulu langka Pak di sini. Akhirnya banyak juga yang nyuruh saya untuk pentas di lain tempat, dan itu menuntut saya untuk terus belajar. Walaupun dulu saya bisa dibilang malas dalam belajar wayang. Saya hanya belajar ketika cuma mau PY tok, cuma mau pentas. PY itu payu gitu loh Pak. Cuma mau pentas. Waktu umur itu kan sudah orientasinya kan sudah PY. Mungkin tontonan saya dulu emang kayak dagelan wayang, dagelan basa Jawa. Tadi mungkin referensi tentang kesenian saya udah mungkin terlalu dewasa atau gimana ya Pak? Ya udah kelihatan. Tapi wajahnya nggak kurus saya. Jalan yang disukai siapa? Waktu itu atau saat ini? Oh ya waktu itu waktu pertama-tama ya kelas 6 SD atau SMP. Kalau waktu itu saya suka juga sama Yanto, juga Pak Mantep. Terus setelah tahun 2000 itu nonton dari apa? Nonton langsung, nonton dari TV atau? Dulu nonton dari radio juga Kak. Terus jadi radio sampai tonton begitu? maksud saya mendengarkan. Terus sama Ki Joko Iban. Dulu bapak saya juga sering beli CD-nya, DVD, kaset. Nah dulu sering-seringnya nonton dari kaset itu. Gamelan juga dari situ. Terus setelah tahun 2012-2013 kok
saya mulai suka sama pementasannya Pak Seno, dan mulai sekarang Seno Nugro Seno Nugro. Saya favorit saya Suwardi di Seno Nugro. 2012. 2012 Oh, lama berarti ya. 7 tahun. Oke. 8 tahun 7 tahun. Itu terakhir yang paling disukai. Oke. Untuk belajar sendiri, saya bukan berarti harus ngiblat ke satu dalam favorit saya. Jadi favorit sebatas saya hanya suka dengan pementasannya, bukan berarti saya suka untuk mementaskan apa yang dia pentaskan. Jadi saya coba kalau di STM saya itu ada yang namanya ATM atau amati tiru modifikasi. Jadi saya mengamati dan meniru dalam yang saya tonton walaupun tidak favorit saya. Tapi kalau saya misalnya, oh ini kalau diterapkan ke saya kelihatannya akan memperindah pementasan saya, itu terus saya terapkan dan saya modifikasi sesuai dengan kemampuan saya. Modifikasi itu supaya kita tidak niruplek gitu ya. Ya pertama tidak niruplek, kedua kan bukan bisa dibilang, memang skill saya tidak setinggi mereka. Jadi misalnya mereka ngubahkan wayang gini, kalau saya harus gini juga, mereka skill sudah segini, saya baru segini ibaratnya, atau malah baru segini. Jadi saya harus nguai pementasannya untuk diterapkan ke pementasan saya, ibaratnya seperti itu. Nah itu kan kesadaran semacam itu muncul sejak kapan? Apa tentang apa mati itu terus kemudian modifikasi mengukur tentang ketinggian tadi. Kalau menurut saya itu belum lama juga ya Pak, karena saya mulai belajar wayang serius banget, mulai rutin itu juga setelah masuk SMK ini. Jadi mulai saya menerapkan ilmu itu juga STM ya? STM, SMK Negeri 2 Yogyakarta, dan saya ambil jurusan multimedia. Oh sekarang ada jurusan multimedia ya? Multimedia apa tuh? Multimedia ya intinya tentang software dan audiovisual Pak. Misalnya kayak kamera, softwarenya atau desain, softwarenya atau apanya nih? lebih mengolah softwarenya. Ya ada software misalnya Corel Draw itu buat desain misalnya kaos atau spanduk, itu saya ngolah gitu. Kalau dari sekolahan apa yang bisa dipakai atau diterapkan lagi ke jurusan desain gitu? Untuk jurusan desain dengan wayang ini baru rencana ke depan ya Pak. Rencana ke depan saya mungkin akan buat pakeliran yang pakai ornamen multimedia, dalam artian mungkin nanti ada clear putih terus saya pakai LCD, di LCD ada gambar yang menggambarkan adegan, terus nanti shootnya dari belakang clear, jadi cuma dapat bayangannya. Kalau juga wayang sinema kalau sekarang itu sesuai dengan apa pendidikannya ya? Ya. Jadi itu kebetulan atau gimana itu? Mungkin bisa dibilang kebetulan ya Pak. Dulu saya pengen SMA tapi Yonasi, dan SMA di dekat sini saya agak kurang suka cara akreditasi dan lainnya, saya kurang suka. Terus pengennya kan sekolah di kota, walaupun bukannya sombong ya Pak, nilai saya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu sedengan lah untuk masuk ke SMA kota. Sebenarnya juga bisa kalau tanpa Yonasi, tapi karena Yonasi dan akhirnya pengen sekolah di kota, dan saya ambilnya SMK. Soalnya SD dan SMP saya sekolahnya di sini terus, di daerah sini terus. Dan ini nulis remaja ke sini bisa terus. Nggih, mboten nglipati bangjo lah ibaratnya makan sekolah niku.